Rezeki di channel Osiman Sari Semarang. Dan kali ini akan menemani kalian di jam ngabuburit dalam segmen Berisik, Ngabuburit Asik. Oke, dan kali ini kita akan kedatangan dari tamu spesial. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita menjadikan dari guru biasa, dari wakil-wakil biasa, dan ini adalah tamu spesial ya. Iya, betul sekali. Dari Pak Kepala Madrasah, sekaligus juga ini masih baru juga Pak ya. Oke, so welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Bapak Sugiono, SAG, MPD. Apa namanya Pak? Boleh tahu Pak ya? Perkenalan dulu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih. Saya sudah diterima di bagian dari Man 1 Semarang. Saya per 1 Maret 2024 dipindah tugaskan dari Man Sukoharjo ke Man 1 Semarang. Juga jujur aja Pak. Man Sukoharjo itu makmur. Sukoharjonya makmur kan? Nah, perkenalkan, nama saya Sugiono, dari lahir sampai sekarang nggak berubah, Sugiono. Ada tandanya Pak? Ganti-ganti. Ya, lahir saya di Sragen, 19 November 1967. Sudah berapa itu 67 sampai sekarang udah 56-an ya. Dan istri saya Sri Sugiyati kerja di Madrasah Negeri 2 Karanganyar. Jadi kepala sekolah juga Pak, guru biasa Pak? Guru biasa, beliau menjadi Wakahumas, dulu dari Waka Kejuaan, dan jadi Wakahumas. Perempuan loh ya, sehingga perempuan ya. Kenapa Pak? Kenapa? Namanya Sri Sugiyati, suaminya Sugiono. Dan cocok Anak dua, terus anak saya ada 2. Anak saya 2 perempuan semua, cantik semuanya. Karena perempuan kan cantik. Dan apa namanya? Anak saya kuliah di Jogja semuanya, di UIN Jogja. Yang satu S2 bahasa Arab sudah selesai, dan yang satu yang kecil itu S1-nya di bimbingan konseling sudah, alhamdulillah kemarin munakosah sudah selesai. Ya sudah semua sudah bulan Mei insyaallah, mohon doanya. Kemudian tempat tinggal saya jadi Boyolali. Tepatnya Boyolali itu tepatnya di Dukuh Bekangan RT 5 RW 2, kelurahannya Sembungan, kecamatannya Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Oke, teman-teman dari masa sekarang kalau nanti ada yang mau beten juga Pak, silaturahim gitu. Iya kan, bisa ditahu. Ya, nanti kapan-kapan kita ke sana, duduk ke sana. Iya, Siap-siap gitu. Kalau pakai bis. Waduh ya Pak. Oke, dari kan Pak Kepala ini kan pasti dimulai dari rumah Pak, dari guru biasa mending ya Pak ya. Itu dari guru biasa itu sebelumnya jadi guru apa sih Pak? Baik, saya dulu sebelum di Man Sukoharjo ada besar lahir dan berproses di Man 2 Surakarta. Man 2 Surakarta itu di jantung kota, di pusat kota, di sebelah sebelah stadion Sriwedari, sebelah utara, Stadion Maladi namanya. Saya bisa di sana. Dulu diawali dari GTT. Apa itu GTT? Guru tingkat tinggi. Guru biasa, biatan itu Pak. Guru GTT itu guru tidak tetap ya, guru biata bakti waktu itu. Di awal biata bakti itu, ini pengalaman saya yang sangat berharga. Ketika saya pertama di situ ditanya oleh guru, kamu bisa apa waktu itu? Ya, saya bilang aja bisa apa-apa kan? Bisa all semuanya ya. Boleh Jangan lah bisa apa-apa. Oke, dilihat dari nilai ijazah saya itu kuliahnya bukan di Solo ya, saya di Jawa Barat.
Saya kuliah di Jawa Barat. Artinya cerita dari awal sebenarnya. Dari kecil saya keluarga orang yang nggak mampu, sambil kerja, cari uang sendiri. Kemudian dari SD, kemudian MTS itu sudah mandiri saya. Orang tua tinggal mandiri juga ya Pak ya. Ya, orang tua tinggal hanya memberi saya, memberi apa? Doa terus. Setelah SD lulus, kemudian mungkin tidak sekolah gitu, tapi saya punya niat aku pengen sekolah. Setelah saya lulus, saya juga ragati apa? Saya harus merantau ke Solo. Jadi dari Sumberlawang Saken ke Solo itu jaraknya 30 kilo. Kalau ke Solo itu sepeda ontel. Dulu ada BMX ya, sepeda BMX itu. Oh iya. Wah, itu sepeda. Tapi lebih seru kayaknya sepeda gunung sih Pak. Nah, terus kemudian dari situ daftar di namanya PGAN Surakarta, Pendidikan Guru Agama Negeri. Itu satu-satunya pendidikan guru agama itu mahal maksudnya mahal, sulit, susah untuk masuk di situ. Bapak nekat gitu. Kenapa? Nekat aja, modal nekat gitu. Apa? Bapak berarti modal nekat. Iya. Jadi nekat itu salah awal dari kecil. Dari kecil. Mohon maaf Pak. Jadi setelah daftar di PGA itu teman-teman saya dari MTSN Sumberlawang itu banyak yang daftar. Cuma karena memang seleksinya lah lebih ketat. Itu dari beberapa puluhan teman saya itu yang terima hanya 2. Saya sama teman saya yang di sebelah 1 sekarang kerja di MTSN sana mengajar bahasa Inggris. Nah, seperti itu setelah PGA lulus saya juga pikir lagi. Nah, kebetulan mungkin Allah yang mengatur semuanya ya, bukan mungkin ya mengatur semuanya. Saya ada orang yang datang ke rumah saya. Mas Ki, saya panggil Ki ya. Nanti anak-anak juga panggil saya Ki aja, enggak Ki aja, enggak usah Pak Subiyo, no. Kepanjangan ya Pak ya. Ki, kurang akrab juga. Iya. Ki, jangan Ki. Berarti Ya, Pak Ki saya. Nah, waktu itu ada orang ke rumah saya. Mas Ki, belum merantau kok? Mau merantau enggak? Merantau kemana Pak? Di saya bilang. Merantau ke Jawa Barat, ke Bandung. Nah, saya enggak punya siapa-siapa, pokoknya belum murah. Mau enggak? Ya, oke, saya mau merantau. Ikut orang yang di Bandung sudah tinggal di Bandung lama itu. Orang Jogja, orang ekonominya kuat di Jogja itu biasanya merekrut teman-teman yang dari Jawa. Saya termasuk salah satunya. Karena kerja, bukan kerja dulu. Kerja di sana membuka usaha kecil-kecilan. Saya mengelola penjiritan buku, fotokopi kayak gitu kan ya. Oh iya. Seperti itu. Fotokopi gitu Ya, Pak. center lah yang besar gitu, itu besar. Teman saya 8. Nah, lucunya di situ si yang saya ikuti itu orang yang ekonomiwan. Ikut saya harus kuliah. Loh, di situ kesempatan. Iya. Alhamdulillah. Kesempatan ya Pak ya. Ya, kita itu baru sempat ikut kuliah di Bandung selama hampir 10 tahun lebih. Full dibiayain sama orangnya. Kenapa? Full dibiayain. Nah, itu gaji yang saya terima itu untuk biaya kuliah. Jadi tidak dibiayai oleh beliau, tapi gaji yang saya terima bulanan itu saya untuk kuliah. Tapi nggak cukup karena living cost-nya di Bandung kan mahal. Iya, itu gimana? Saya nyambil, nekat tadi ya. Kalau malam itu menjelang maghrib, habis maghrib sampai isya, sampai jam 10 malam itu saya privat ngaji. Ngaji baca Quran dan nanti ya ada kebetulan ya saya dikit-dikit bisa ngaji waktu itu gitu. Dikit-dikit loh ya, mohon maaf. Kalau sini kan pondok pesantren kan banyak ngaji. Ya, itu membantu kuliah saya seperti itu. Nah, di saat itu saya masya Allah selama kuliah alhamdulillah sekuliahnya itu dapat namanya beasiswa ya. Alhamdulillah ya. Dulu ada namanya Super Semai. Oh iya. Jaminnya Pak Soeharto. Ya, saya dapat itu hampir 2 tahun ya, 2 tahun dapat terus itu. Alhamdulillah membantu kuliah. Kuliah saya tercepat itu. Saya 3,5 tahun teori selesai semuanya.
Begitu masuk kuliah itu tidak ikut kuliah sama angkatan saya, tidak. Tapi saya ikut kakak tingkat itu. Terus jadi seandainya teman saya baru semester 1, saya sudah ikut semester 3. Kalau saya harus 2, saya sudah semester 4 terus gitu. Itu saya tersetak gitu. Jurusan apa? Jurusan PAI, Tarbiyah PAI. Oke. Ya guru waktu. Nah, kembali ke laptop tadi, Man 2 Solo. Saya guru tingkat tinggi awalnya disuruh mengajar bahasa Arab. Sebelum bahasa Inggris dulu. Bisa melenceng ya Pak ya? Oleh kurikulum saya begini. Sini. Kok bisa ngajar bahasa Inggris enggak? Siap Pak, sampai siap aja, saya bilang siap. Ngajar bahasa Inggris. Kan bisa dipelajari kan? Iya. Kebetulan waktu di Bandung kan saya matrikulasi bahasa Inggrisnya lulus gitu ya. Saya ngomong, saya ngajar bahasa Inggris selama berapa tahun. Setelah tahun berikutnya saya suruh ngajar bahasa Arab. Oke, siap lah gitu. Dan saya kan bergaul di teman-teman dari Gontor di Bandungnya gitu. Jadi dikit-dikit bisa bahasa Arab. Setelah bahasa Arab selesai, kemudian saya suruh ngajar Quran hadis. Siap aja. Ngajar Quran hadis selesai, ngajar akidah akhlak. Siap aja. SKI, siap, fikih, siap aja. Bahkan saya suruh ngajar seni musik. Oh ya Pak. Keren ya. Keren banget dari bahasa Inggris terus ke Islamian, ke seni musik. Iya. Keren banget. Seperti itu. Saya akhirnya karena kemudian ada aturan begini. Kalau tidak ada nama spesifikasi jurusan mapel itu tidak maksimal. Ya saya kan fokusnya ke spesifikasi kan Quran hadis. Sertifikasi saya juga Quran hadis. Sampai sekarang saya profesinya ngajar bahasa Quran hadis. Makanya kalau ngaji, kalau anak-anak saya ajar itu sangat suka gitu. Iya. Ketika saya di ruangan itu sebagai hiburan saya sama anak-anak. Guru favorit ini ya. Favorit. Ketika panjenengan nanti tanya di Man 2 Solo itu Pak Gik itu guru saya gitu. Sampai pada suatu ketika ada ujian guru P3K gini, atau guru CPNS gitu. Tempatnya ada di Man 2 Solo, tempatnya ada di Man Sukoharjo gitu kan. Ketika melihat wajah saya, ini guru saya ini ya, guru saya. Apalagi di Facebook ya, Facebook, di Instagram itu melihat wajah, ucapan selamat. Kemarin waktu saya tidak di situ selamat, setiap Berarti siswanya itu antusias juga benar. Kenapa? Siswanya itu sangat mengenali Bapak. Ya, alhamdulillah saya bukannya takabur tidak. Ya, anak-anak sendiri yang menilai. Karena saya dekat dengan anak. Waktu di Man 2 Solo itu saya dekat anak-anak, saya jadi warga humas, maka kesiswaan waktu itu saya dekat anak-anak. Kegiatan setiap hari saya bergaul dengan anak-anak. Saya orang lapangan itu. Ya, saya spesialnya dulu pramuka. Terjun lapangan terus ya Pak? Ya, pramuka dulu saya ikut Saka Bayangkara. Keren ya? Keren. Jadi ikut polisi gitu kan Pak? Iya. Saya jurusan dengan polisi. Setiap hari itu kalau ada kegiatan event besar di Suksukta Solo itu saya mesti ikut jaga sana. Bangga saya pakai sepatu yang wah gitu. Terus pada emblemnya yang komplek itu wah, luar sagaka gitu. Ini pengalaman yang makanya itu saya tularkan ke anak-anak untuk memberi stick ke anak pada waktu kegiatan pramuka. Hanya sayangnya sekarang pramuka manja sekarang. Iya. Manja banget Pak. Pramuka manja banget, bukan manja. Manja banget, parah banget kali ini Pak. Takut panas. Takut panas, takut nyeblok juga gitu lah Pak. Dan dulu ketika pramuka saja waktu saya itu namanya akan kenaikan pangkat ya. Ini waktu sampai jam berapa? Sampai sampai buka puasa ya. Nanti udah dibeli takjil. Nyuwun maaf ya. Ini banyak omong ini ya. Iya. Ketika mau kenaikan pangkat dari Bantara ke Laksana itu aja pakai ujian yang luar biasa beratnya. SKU-nya harus betul-betul dibuktikan. Kemudian ujiannya harus betul-betul dinyatakan. Sampai suatu ketika ingin meraih Bantara ini ya. Iya. Bantara itu direwangi malam-malam disekop matanya itu, kemudian jalan malam, kemudian
nyegur nang Kalenan gitu, nyegur di Comberan gitu, kejeduk tiang listrik juga pernah. Kemudian suruh merangkak di tengah kuburan, suruh mencari bed yang itu di sebelah kijing kayak gituan, beras betul seperti itu. Belum ditampari oleh polisi plak gitu belum. Sama alumni juga ya Pak, paling alumni. Betul. Kalau senior saya seperti itu. Berat. Tapi sekarang kan tahu-tahu dapat ini. Tahu dapat ini. Instan banget gitu kan Pak. Kayak enggak kurang proses, kurang apa itu? Prosesnya kurang berat gitu kan Pak ya. Jadi kurang berkesan untuk masa tua itu ya Pak. Contohnya kayak Bapak mendapat ujian terus yang berat itu kan nanti di masa tua juga bisa diceritakan betapa kerasnya untuk mendapatkan gitu. Terus habis itu mulai dari guru yang apa tadi? Tolong tak gitu kan ya Pak. Itu menjadi kepala sekolah itu gimana Pak? Itu juga berproses juga ya. Saya juga nggak mimpi jadi kepala. Saya jadi guru udah nikmatnya luar biasa. Ketika saya ketemu dengan anak itu sebuah hiburan buat saya Pak. Karena apa? Visi saya adalah ke depan saya mengajar Quran Hadis dan mengajarkan kebaikan. Ada pahala di situ, ada jariah di situ. Ternyata di madrasah saya itu di Man 2 Solo itu kepalanya itu mengerti kebutuhan dari anak buahnya itu. Jadi jenjang karirnya dipikirkan. Nah, ketika itu saya sudah kelihatan bahwa ada kepemimpinan di diri saya waktu itu, kata Pak Kepala itu. Kemudian saya direkomendasi untuk mendaftar di DKI Kepala waktu itu. Nah, DKI Kepala itu tidak mudah, Kepala itu. Nah, sekarang kan, kalau dulu saya susah. Karena soalnya apa? Ketika periode saya itu se-Indonesia itu setiap provinsi hanya 5 orang. Jadi orang saya mewakili Jawa Tengah waktu itu. 5 orang itu direkrut, diseleksi baik administrasi maupun yang lain. Saya masuk waktu itu. Kemudian DK-nya dari Jakarta, se-Indonesia. Ketemu dengan teman-teman seluruh provinsi Indonesia 5 Alhamdulillah kemarin waktu di Jakarta di Jawa Tengah ada 5, dari Man Jawa Tigo 1, Man Kota Semarang 1, Kota Semarang 1 ya, kemudian ada MTS Jeporo, ada saya dari Man 2 Surakarta, ada dari MTSN 12 ini. Terus Bilal sini ya Pak ya. Itu teman-teman kumpul di sana, pergi ke Jakarta bareng-bareng. Selama sebulan dipotong saya. Kami dapat rekomendasi, kemudian ujiannya itu selama kan prosesnya itu selama 3 bulan. Di Jakarta 1 bulan, di sini 3 bulan, jadi 4 bulan. Lama gitu. Basecamp saya ada di Man 1 Kota Semarang. Sekarang banjir itu. Kode banjir. Setiap seminggu 2 kali saya mesti ke Man 1 Kota Semarang untuk membuat namanya diklat ya, ada IJT, ada UJT gitu. Jadi IJT itu in job training, kemudian on job training, jadi in dan on. Jadi di luar dan di dalam waktu itu seperti itu. Nah, saya alhamdulillah kata teman-teman saya, bukan saya, kata teman saya lulus terbaik dari 5 orang itu di Jawa Tengah. Di seluruh Indonesia nggak tahu saya ranking berapa, saya nggak tahu. Dan yang jelas nilai saya hampir sempurna itu, hampir 195, sekian, 96, sekian. Itu nilai akademis apa? Nilai keseluruhan. Jadi kumulatif keseluruhan itu artinya kalau saatnya kuliah itu ini udah hampir A plus. A plus. Kalau nilainya kan A ya 100 ya, hampir sempurna. Alhamdulillah. Nah kemudian ketika itu saya di bulan Agustus 2021 itu saya dilantik menjadi kepala waktu itu. Masa corona ya Pak ya? Berapa? Corona 2021. Ya 2021 kan terlambat gitu ya. Saya berarti terlambat, saya termasuk orang terlambat menjadi kepala gitu. Karena kenapa udah seusia saya kok baru menjadi kepala. Nah ketika itu di Kanwil Jawa Tengah, Pak Kanwil itu bilang begini, promosi yang dari Man
nanti wajib menjadi kepala di MTS. Sebaliknya, kepala MTS yang favorit atau yang berprestasi nanti akan bisa menempati di madrasah aliyah. Nah, saya itu harusnya di MTS ya, kepala MTS. Seluruh angkatan saya itu semua di MTS yang dari provinsi dari mana. Tapi saya kok di MAN. Mungkin paling teristimewa gitu kan. Saya mikir itu. Gimana loh? Katanya di MTS ya begitu. Nah, akhirnya karena memang saya harus mengikuti aturan yang dari Pak Kanwil. Saya suruh dandani di MAN Sukoharjo. Saya pindah ke MAN Sukoharjo. Nah, aslinya kan SK saya itu 4 tahun. Umurnya 4 tahun. Tapi di MAN Sukoharjo baru 2 tahun setengah. Dipindah ke sini. Suruh bergabung dengan jenengan. Apa ada apa saya nggak tahu ya. Karena sedih pensiun kan. Sekali juga memang ada pergeseran. Ya itu yang namanya 4 itu maksimal. Kalau bisa minimal ya tergantung kebutuhan. Karena di sini butuh saya, ya saya ke sini. Seperti itu. Perjalanan singkat seperti itu. Terus di sini kan udah 1 bulan kan Pak. Hampir 1 bulan kan, hampir 1 bulan kan Pak. Paling 2 minggu atau 3 minggu kan Pak. Saya sini baru 2 hari ya Pak ya. Ini udah tanggal berapa ini? Ini baru tanggal 19, 20 ya? Iya. 20. Berarti 20 hari. Ya itu 3 minggu kan Pak. Kurang 1 minggu. Ya. Itu kesan-kesannya. Malah siswa MAN itu gimana sih Pak? Persisnya Bapak di sini. Oh iya. Ya. Gini Pak, saya itu kaget ya. Ketika saya di MAN juga itu, MAN saya kan kecil. Kecil. Masa lebih kecil dari Siswanya baru di bawah 600 waktu itu. Berarti lebih Saya kecil. datang tahun 2021. Oh, Bapak datang itu masih segitu. Iya, Iya. kecil. Semua apa namanya aturan yang saya pegang harusnya idealis ya. Harusnya madrasah yang ideal itu seperti ini. Itu tidak ada belum tersukupi semuanya. Artinya ketika saya datang di sana itu Masih minim banget gitu. Ya, masih pokoknya masih bahasanya primitif lah ya. Masih Di bawah standar ya. standar betul. Nah, kenapa saya di sana justru dandani gitu. Nah, ketika Pak Kanwil ke sana, selama 2 tahun itu Pak Kanwil ke tempat saya itu juga 3 kali. Nggak ada madrasah yang lain. Pak Kanwil ke situ berapa kali loh? Pertama kali sebulan setelah saya di sana, itu Pak Kanwil ngebel ke saya. Kunjungan. Mendadak, sangat mendadak. Jam segini saya tadi jam 9 tadi. Jam 9 saya ditelepon dari Kanwil. Pak Sugiono ada di kantor ya, saya di kantor. Nanti sore Pak Kanwil mau ke MAN Sukoharjo. Loh ada apa Pak? Mau buka KSN se-Jawa Tengah. Waktu itu masih online ya KSN se-Jawa Tengah itu. Nah, Pak Sugiono siap Pak. Waduh yo gimana gitu. Terus waktu itu kasih penmanya ada di situ bingung. Kasih penma itu bingung. Lupa, telepon ini mendadak begini bisa. Tenang aja Bu, bisa insya Allah. Kan kasihnya perempuan. Kok bisa Pak? Nanti kami bicarakan dengan teman. Selesai, kemudian saya panggil dengan awak-awak yang dia panggil, kita rembukan. Nanti sore ada tamu Pak Kanwil. Siapa? Siapkan ini, siapkan ini. Saya sudah tahu dari ruang lapangan begitu. Oh iya. Biasa. Ya, seperti itu. Artinya jam 16 sore serta asar itu semuanya sudah ready, siap semuanya. Termasuk konsumsinya, termasuk macam-macamnya, dekorasinya, siap semuanya. Ya, seperti itu. Nah, ketika ditanya oleh Pak Kanwil, pagi, dia Bapak, Hasan. Saya lama nggak saya jawab. Hasan. Insya Allah Pak, tapi itu. Tanya lagi kebetulan. Enak masalah Pak? Tidak masalah. Bukan ada masalah Pak. Tapi segudang masalah. Waktu itu saya sudah ngantongi menginventarisasi 35 masalah yang ada di materi. Terutama sarana. Sarana masih minim, Mbak, masih minim sekali. Masya Allah, yang saya akan awal dari mana? Ruang guru nggak punya, pustakaan nggak punya, lab nggak punya, apa? Semuanya juga sadar banget gitu Pak. Organisasi jenengan itu osen kayak gitu kan nggak punya. Nggak punya.
Lah, udah yang masih minim kok. Itu dulu gedungnya aja masih seperti barak apa asrama tentara itu yang segini bangun segini bangun gitu. Itu tapi masya Allah. Udah, saya harus mengawali dari mana? Kita ambil skala prioritas. Begitu. Nah, alhamdulillah selama saya 2 tahun setengah saya bisa mewujudkan sebelum walaupun belum maksimal ya. Saya bisa mulai bangun itu saya dengan perusahaan prioritas dan saya kembali pindah ke sini saya ninggali SDSN di sana. Seperti di gedung ini seperti ini. Asrama nah, nih bukan untuk ruang kelas karena ruang kelasnya masih kurang kan. Ada RKP ruang kelas baru namanya. Ruang kelas baru itu 6 kelas itu. Saya tinggal ke sini saya ke sini. Itu. Nah di sini sampai di sini saya sampai gini mikir. Subhanallah, ini kok sekolah dah sehebat begini, saya bilang begitu. Amin. Saya belum tahu kalau sini ada asrama boarding, Mbak, waktu itu. Belum dikasih bocoran oleh teman-teman gitu. Saya melihat dari penampilan di situ dah. Subhanallah. Saya melihat data ya, dari data lewat web ya. Saya kan buka web. Ya, lewat ini. Saya baca data-data gitu. Ternyata ini sekolah sudah besar gitu. Dan berdirinya sudah lama gitu. Lama banget Pak. Udah angkatan ke 43 ya. 43 kan sudah kalau umurnya wong kan wis dewasa gitu ya. 43 itu sudah besar. Nah, kenapa saya ditaruh di sini? Enggak tahu saya juga begitu. Ternyata dari setiap hari selama 20 hari saya muka itu Pak. Teman-teman saya panggilin, Pak saya panggil, saya korek informasinya. Dan nanti akan cross-checknya dengan realita di lapangan seperti apa. Bahasanya saya mapping itu menginterpretasi masalah mereka itu. Ternyata di sini luar biasa. Ketika bisa sambut, waktu itu jangan tidak ada toh? Bisa sambut. Saya terima jabatan. Diliburkan siswa. Itu saya disambut dengan teman-teman saya dari Mantuba itu sambut luar biasa. Wes pokoknya jos senane gitu. Saya merasa dimuliakan gitu. Diterima dengan teman-teman luar biasa. Nah, ketika saya disuruh menyambut di mimbar gitu, saya pertama kali saya tanya sama teman-teman satu Semarang, guru-guru kalian ini, saya kesini mau diterima nggak Pak? Waktu itu diterima. Wah, asal saya diterima ya. Berarti saya diterima. Ya udah, alhamdulillah syukur saya terima. Waktu itu disaksikan oleh pejabat, akan kemenang ada Pak Kasih, ada semuanya ada situ Pak komite juga ada. Saya diterima. Nah, yang di sisi lain teman saya dari Masuk Wajo dongeng menangis. Kehilangan sosok Iya 2 tahun setengah kan saya baru semangatnya bekerja. Iya. Semangat bekerja saya tinggal ke sini. Kalau di sana itu SDM-nya itu perbandingan sama sini. Menurut Bapak. Ya, kalau SDM-nya hampir merata, hampir sama ya di sini. Di sana juga pinter-pinter, muda-muda, apalagi di bidang IT. Nah, di situ saya menganalisa di waktu itu. SDM-nya ada, tapi sarannya belum ada. Kemudian pengelolanya belum ada. Akhirnya saya kelola itu. Teman-teman muda itu, guru-guru muda itu saya manggil, saya ajak diskusi. Nah, tahun pertama saya di sana, saya buka program unggulan yang sesuai dengan pangsa pasar yang ada di situ, yaitu program unggulan digital. Saya buka kelas unggulan digital. Kalau di sini kan unggulannya hanya tambahan jurusan, ya tambahan materi. Ya. Itu bukan unggulan namanya. Itu tambahan materi gitu kan Pak ya. Kalau di tempat saya Mang 2 Solo itu namanya full day itu. Oh iya. Ya, full day. Jadi setelah belajar tambah lagi sampai sore kan ya full day. Itu ada ekstra tapi itu kelas unggulan itu kan Pak. Bukan. Bukan unggulan. Tapi semacam ekstra kan Pak. Iya. Tambahan cuman akademis khusus ya. Waktu itu masih ada UN, ada sebagainya gitu. Nah, kalau di sini kan seperti itu modelnya. Nah, makanya saya bilang sama Bu Helina, itu bukan unggulan betulnya Bu. Ya tambahan aja. Nah, namanya unggulan itu adalah mengarahkan ke anak punya keterampilan khusus.
Gitu. Betul. Kalau khusus. Kayak atletik gitu kan Pak. Nah, kayak atlet gitu. Kalau di one man monosopo kan ada kelas Iya. olahraga. Gitu kan Pak. Tahun pertama saya buka kelas digital. Waktu itu murid saya masih di bawah 600 kan itu. Tahun saya buka kelas digital, pendaftarnya banyak. Waktu itu kita dapat bantuan dari pemerintah namanya Bosda, di sini juga ada Bosda. Pure untuk membiayai kelas digital, buka 2 kelas. Saya ditanya oleh Kabid Kanwil Jawa Tengah itu, Pak Sugiono, gimana? Iki kok tak kei bantuan mau diopo? Buat buka kelas baru Pak. Kelas baru apa? Kelas unggulan Pak. Apa itu? Digital. Oh bagus. Wah iya bagus. Hebat support ya Pak. Bagus, Pak. Berapa kelas? 2 kelas. Oh Pak kan bener. Artinya kan kelas awal saya masih kecil ya. Pas kok 2 kelas loh. Enggak apa-apa Pak. Ini nanti untuk memancing atau menjadi magnet bagi masyarakat. Oke, silakan loh. Tahun pertama dikasih bantuan untuk pure untuk digital. Digital itu ya sarananya seperti ini dan sebagainya, ruangannya ber-AC, kemudian ada berkarpet, kemudian wah macam-macam gitu ya. Seperti itu nyaman lah gitu. Tapi anak-anak tertidur di situ karena nyamannya. Kalau biasa juga tidur di situ. Ya malah Nah, kelas digital tahun pertama buka 2 kelas. Tahun kedua itu saya mulai sama teman-teman itu, Pak Bu, nanti kita tetap kita ngambil 2 kelas saja. Iya Pak. Saya tinggal ibadah haji ke Mekah tanggal tahun 2003 itu. Dari sana saya ditelepon oleh teman-teman guru, Pak, mohon maaf, ini kelas digital kita akan menerima 3 kelas loh. Oh 3 kelas saya bilang gitu. Yang daftar Karena peminatnya banyak Pak. Nah, ini nggak tahu strategi teman-temannya itu. Kenapa nggak tahu strategi? Karena ketika kita harus mempertahankan 2 kelas saja, maka nilai jual kita lebih rendah. Itu artinya kalau kita menerima 3 kelas berarti kita semakin rendah kualitasnya Mbak. Kalau 2 kelas saja kan kualitasnya lebih tinggi. Seandainya kita melalui tes masuk tes ya, seleksi kan. tes seleksi itu lebih tinggi kualitasnya gitu. Nah, maksud saya begitu. Loh pun bahasa di Pak. Ya wis, pasti ya wis. Artinya kan nanti akan berentekan yang lain, sarananya harus tambah kelas lagi, sarannya seperti harus tambah lagi seperti itu kan seperti banyak rentetannya. Kayaknya ya sudah. Nah, ketika saya tahun kedua ke tahun ketiganya, kedua itu baru. Saya juga buka kelas unggulan tahfidz Quran, karena imtak dan iptek ini harus tersakit ya. Iptek dan imtak harus. Karena di sana juga banyak siswa yang masuk itu punya hafalan yang banyak tapi nggak dioperi gitu Pak. Tapi di sana kayak di sini nggak Pak? Kayak dominan anak pondok gitu Pak? Iya, di sana itu kita dikupengi pondok. Di Sukoharjo itu ada sekolah MA swasta 10 swasta semuanya mengelola tahfidz. Semua mengelola pelajaran yang kayak kitab kuning kayak gituan. Itu. Tapi di Sukoharjo kan rata-rata kan Muhammadiyah ya. Jadi untuk kitab kuning ini jarang-jarang. Saya berani buka itu karena itu untuk memunculkan bahwa madrasah harus menampilkan keciri khasan madrasah yaitu tahfidz Quran itu. Setelah itu kayaknya kita ada sama dengan pondok pesantren. Di situ ada ustadz atau hafidz dan hafidhahnya. Saya panggil di situ, gitu. Ustadz, bisa kerjasama dengan kami? Insyaallah bisa. Oke. Panjenengan ngelola tahfidz Quran. Kelasnya 1 kelas saja gitu, 1 kelas. Ternyata memang luar biasa itu respon masyarakat. Anak-anak yang tadi dikelola hanya punya modal hafalan 1 juz, 2 juz, sekarang sudah meningkat. Targetnya cukup sederhana saja. Selama 3 tahun di madrasah Al Negeri itu cukup 3 juz saja. Targetnya, target wajibnya ya. 3 juz. Target wajibnya. Ya, target wajib. Yang nanti ziarahnya terserah mau 3 juz monggo terserah. Itu seperti modelnya sudah ada. Di sini sudah ada belum? Belum. Tapi kan bergi. Nanti Pak Kepala akan arahnya ke sana. Sesuai nggak ya? Nah, terutama boarding ya. Iya. Boarding itu udah luar biasa. Wes waktunya longgar, kemudian jam belajarnya juga longgar, kemudian fasilitas juga ada. Kenapa nggak dimanfaatkan? Iya. Ketika saya sampai di sini kembali lagi ya, di sini ada boardingnya, masya Allah.
saya ingat waktu di Man 2 Solo adalah pendiri boarding pertama di Man Solo. Berarti sekarang ada? Ya, sana itu tahun 2012. Saya bersama teman-teman membuka program boarding. Nah justru program boarding itu waktu itu kita letakkan batu petaan boarding itu luar biasa, menjadi magnet di seluruh Solo Raya, bahkan di seluruh Indonesia. Ketika itu saya hanya menerima siswa di Putri itu hanya 50 batasannya, 50 itu 2 kelas. Putranya 2 kelas waktu itu. Wes, tidak boleh yang lebih. Kita sampaikan sampai sekarang. Ketika itu sudah sebelum ada boarding saya mencari murid kemana-mana itu. Dosel jamu ya, jamu. Menawarkan gitu kan Pak, menawarkan. Di MTS seluruh Solo Raya itu saya dapat satu siswa dari satu tempat yang jauh itu akan bermakna, nanti akan menjeret, akan menjadi pendorong teman-temannya, magnetnya itu. Setelah itu boarding kami berdiri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan, 5 tahun berikutnya itu sudah murid itu sampai datang sendiri, nggak usah mencari, nggak usah dodol jamu tadi, berbagai daerah seluruh Indonesia. Papua, NTT, semua Kalimantan, semua. Oh, ada semua di situ ada, Pak? Ada. Boarding itu. Makanya kalau di sini boardingnya masih di lokal gini, masih belum apa-apa, berarti kita belum apa. Nanti teman kita harus sampai dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Amin. Mungkin saya udah lulus kayaknya, Pak. Apalagi di sini tuh kan pondok PPHG, itu kan pondok Quran kan Pak ya? Iya. Yang di plaza itu kan? Iya. Kalau nggak disupport dari sekolahan kan juga gimana juga kan Pak? Ya. Kan dari jam pagi sampai sore, hampir sore kan di sekolahan kan Pak. Ya. Jadi emang juga kalau nggak disupport dari sekolahan. Iya. Itu kesempatan kita. Itu udah akses kita Pak. Aset ya. Aset kita yang berharga. Kalau nggak ada OP ini, memang loh. Betul. Sama kayak ketika saya di sini ada boarding. Wow. Gitu ya. Saya harus melejitkan potensi saya waktu di Man 2 ini. Karena di Man Sukoharjo saya sudah dicegat oleh teman-teman. Pokoknya Pak G nanti di sini harus mendirikan boarding. Emang enak apa nih? Tas gampang itu ya Pak ya. Tas gampang itu. Perangkatnya itu luar biasa. Cari ini, wah luar biasa. Sampai babak belur waktu itu. Nyari ibu dapur aja susah. Iya Pak. Nyari ibu dapur aja susah, yang masak ini jenengan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah terus kemudian yang untuk kesana di sini, gurunya udah luar biasa, sudah tertata rapi. Kurikulumnya saya sudah tertata rapi, hanya saja nanti saya bilang sama teman-teman, ketika itu sudah baik, jalan aja baik dulu, jalankan dulu. Tapi nanti ada sentuhan-sentuhan inovasi. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman wakil dan sebagainya. Nanti wajib setiap kita one teacher, one innovation. Ya ada yang siswa one student, one innovation. Itu begitu. Kalau gitu kita nggak berkembang. Kita Man 1 Semarang. Wah gitu. Namanya tinggi, tapi SDM-nya ada kan. Wah gitu nggak boleh. Target muridnya, habis siswanya ada kemarin sama Pak Kemenak dengan Pak komite itu. Targetnya dari tahun berikutnya nanti harus di atas 1.000. Amin. Berani nggak? Mungkin ya. Mungkin bisa aja. Karena kita sudah sarannya sudah ada, semua sudah ada, kan tinggal memanfaatkan saja begitu. Ya kan Pak Sugino ini jadi kepala sekolah ya. Kepala madrasah. Kepala madrasah ya, maaf Pak. Kita bisa biasakan madrasah ya. Madrasah. Sudah mungkin berapa tahun ya Pak ya? 3 tahun ini ya Pak ya? Ya. 3 tahun ya. Betul. Itu kan jadi orang yang sibuk kan Pak? Ya pastinya sibuk kan Pak? Bukan sibuk, super sibuk. Itu untuk mengatur kesehariannya dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan sekolah, dengan siswa kalian juga dengan siswa. Itu gimana sih Pak? Kok bisa kadang sama keluarga, bisa sama pekerjaan, bisa sama siswa pun juga bisa dekat, gitu kan Pak? Gimana caranya itu Pak? Iya, ini tergantung
wal 'asri innal insana lafi khusr. Nah, itu jadi Waktu. manajemen waktu. Iya. Saya ya dari kecil jadi orang yang Disiplin. disiplin, kemudian orang yang suka kerja gitu, suka yang memanfaatkan waktu, jadi nggak menjadikan waktu. Jadi kalau mulai dari dulu biasa saya sudah bisa memanage waktu, maka ketika jadi kepala apalagi gitu. Jadi di keluarga saya, mohon maaf, ketika jadi kepala ini 3 tahun ini saya pernah diprotes anak saya. Aduh. Ya, saya anak. Ya, anak saya putri 2 itu protes. Ya, bagi saya ya, apa? Ayah itu sekarang setelah menjadi kepala terus anaknya nggak terurus. Nggak terurus apa maksudnya? Kalau versinya anak muda kan kita nggak pernah jalan-jalan. Refreshing. Healing gitu. Oh itu toh, ya udah nanti kita programkan healing sebulan sekali kalau nggak bisa ya. Jadi anak-anak saya begitu. Kadang-kadang saya karena di rumah itu ada pasien. Dan alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah bapak mertua itu kulino dengan saya. Kulino apa? Sering Ya, maksudnya sering gemati dengan saya. Jadi anak kesayangan, anak mantu kesayangan. Jadi mulai dari awal corona kemarin itu bapak saya jatuh, ininya patah gitu ya, enggaknya itu copot gitu. Jadi dikasih pen permanen sampai sekarang. Jadi nggak bisa jalan kemana, hanya pakai kredit. kursi roda. Itu aja jadi di rumah nggak. Nah, selama itu juga mengurangi hak anak saya untuk healing tadi. Anak saya beritahu, saya kasih pengertian. Nah, lebih baik ngopeni bayi itu berkah daripada kamu healing saja, itu nggak ada berkah. Jadi suatu saat juga healing, tapi lebih utama mbak. Bahkan anak saya yang pertama yang besar itu, ketika sudah kerja di Jogja, saya akan tinggal ibadah ke Mekah itu, anak saya tak bilang duk, tolong kamu keluar dari kerja. Oh ya, udah nggak bisa pak, itu kehidupan bla. Ya. Sempat ayah. Tapi ingat, di sana lebih kaya loh. Allah itu maha kaya. Allah akan memberikan pekerjaan lebih baik insya Allah. Tapi lebih penting bayi itu juga. Ketika saya ke Mekah, anak saya yang besar itu mau bayi selama saya di Mekah. Setelahnya keluar dari pekerjaan. Dan alhamdulillah sekarang juga ada kerjaan lagi. Dia diterima ngajar di Man 2 Karanganyar. Seperti itu kan Allah kan memberi memberi. Ya. Kemudian di masyarakat, alhamdulillah di masyarakat juga diterima masyarakat. Saya itu juga ya di masyarakat selalu dengan masyarakat tidak ada membeda-bedakan masyarakat miskin dan kaya. Kemudian di bidang agama ya ini saya ceramah, komisi pengajian, komisi khotbah, komisi apa kayak sekarang Ramadan nggak kultum kayak gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah untuk pekerjaan di madrasah ya sudah mulai dari saya berangkat jam 5:30 harus on road, jadi harus di jalan ya, jalan. Karena kalau nggak di Masuk itu sama, 5:30 itu harus saya sudah berangkat. Oh di sini kan agak longgar gitu. Yeah. Karena kalau nggak apa lewat tol, tol kan agak cepat. Jadi bapak itu bolak-balik sini. Iya, lewat tol setiap hari. Lewat tol. Jadi 5:30 dari rumah nanti sampai sini jam 6:30 kurang dikit yaitu adalah kadang-kadang jam 6:45 saya datang ke sini. Guru-guru belum datang, datang gitu Pak. Menyambut. Malah kepala yang menyambut. Itu prinsip saya harus memberikan keteladanan pada teman-teman sama anak-anak. Di mana-mana, di Masuk Aja sama. Masuk Aja saya datang pertama kali situ. Di situ sudah nyambut anak-anak, kedatangan anak-anak. Nah di sini baru akan berproses ya, proses dan anak-anak biar nyaman, karena anak-anak datang itu perlu disambut, perlu diberi motivasi, perlu didoakan oleh bapak ibu gurunya. Ketika mereka sudah disalaman sama gurunya, didoakan, saya dianduk gitu di situ, di kelas nanti akan merasa ayam, merasa termotivasi. Tapi beda ketika anak-anak dibiarkan saja. Nah, ini pelajaran saya di sini. Beda dengan di Masuk Aja kan saya baru merintis juga ya. Itu sudah jalan akan saya terapkan di sini. Tapi jangan asik. Terus berapa ini?
Kelas 11. Kelas 11 ya? Masih tahun lagi bersama dengan saya. Kalau nyoba emang. Ini yang Bodi Putra ya? Bukan Pak, saya Laju. Oh, Osim. Ya, Osim. Oh iya, oke. Oke, seperti itu. Jadi ceritanya banyak itu. Kemarin juga saya sempat di kepala sekolah saya itu tertib banget. Disuruh lagi. Nah gini ya, tak ceritakan ya. Nabi Muhammad SAW itu berhasil menundukkan dunia. Itu kan yang keteladanan. Ada sitik, amanah, tabrik, watonah kan itu. Iya. Tidak ada keteladanan. Kalau dia nggak bisa memberi teladan, itu ya diselewengkan ya. Termasuk pimpinan ya. Pemimpin itu harus memberi teladan yang baik. Di situ ada slogan, di situ ditampilkan di depan itu ya. Ada integritas, ada profesionalitas, ada inovasi, ada usaha, ada teladanan itu. Itu prinsip kerjanya orang-orang kemenang, termasuk saya pimpinan juga. Saya beri teladan dulu. Termasuk pakai emblem begini harus komplit, harus. Lah anak-anak selalu seragam, duduk, seragam murah komplit. Lah Pak Guru juga enggak. Jatuh lah itu juga disepelekan. Pak Guru ini enggak komplit, enggak komplit. Nah itu ya. Jadinya tidak ada wibawanya gitu kan. Iya. Nah nanti gini Mbak, mohon maaf ya, ini sudah tak bocori dulu. Saya akan menentukan dari guru dulu. Guru kita akan seragamkan dulu, kita kompakan dulu, kita kerjasamanya harus kita tonjolkan dulu nanti biar baru ke anak-anak. Mulai dari titik awalnya. Ya, kami akan membuat program namanya Sapa Pagi. 5S kalau di sini. Kalau biasanya itu program untuk Senin sampai Kamis itu OSIM. Iya. OSIM nanti sudah terjadwal dan Jumat sama Sabtu itu dari Bantara. Oh, gitu. Tapi untuk guru-gurunya sih paling cuman dari pihak kesiswaan sama pengurus organisasi. Itu sebenarnya menurut saya kurang bagus karena madrasah ini milik kita bersama. Gitu. Jadi siswa itu milik kita bersama. Jadi makanya kita memberi teladan bersama. Gitu. Jadi program saya di Mansukoharjo juga di dua Solo dulu sudah saya awali itu. Kemudian saya bawa ke Mansukoharjo, akan saya bawa ke sini lagi. Pertama adalah Sapa Pagi. Sapa Pagi itu adalah bahwa guru-guru kita piket, guru pegawai kita piket. Setiap pagi menyambut kedatangan anak di depan. Kalau di sini kan pintunya ada 2 ya. Iya. Kalau di sana, lalu kan suruh muter sana nggak apa-apa kan itu? Nggak apa-apa kan, cek deh Mbak. Ya gini, maksud saya itu bukan apa-apa, bukan merekasakin enggak. Orang kalau mau jalan dari situ ke situ kan insya Allah ada keberkahannya. Ketika di anak-anak itu masuk ke pintu gerbang, itu sudah disenyumnya gurunya sudah ada di situ, ya. Senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat gitu. Itu sudah membuat semangat dulu, ya gitu. Didoakan oleh gurunya, nanti semangat ya Redo, ya seperti itu akan saya mulai itu. Kalau di sini kan ada programnya itu 5S ya Pak itu. Senyum, salam, sapa. Itu kan dalam attitude sikap harian gitu ya. Itu dalam tindakan rutinitas. Dia namanya apa? Namanya adalah pembiasaan. Pembiasaan karakter. Saya kira orang Islam itu di sini saya juga luar biasa melihat anak-anak takdirnya sama gurunya begitu. Beda dengan di sekolah pasar Jamawi. Lewat saya sering nggak pernah menegur, nggak pernah nyapa, nggak pernah menundukkan kepala. Sering gitu. Waktunya habis ya. Kan saya capek sore sampai. Iya, buka. Iya, saya ke pasar. Pak, boleh ya Pak kerja sama Osim nanti. Ya, itu lebih kita dekat. ya Pak. Nanti boleh kerja sama Osim. Boleh. Nanti ada awal langsung. Nanti suatu saat saya juga akan ketemu dengan pengurus Osim. Suatu saat saya akan bertemu dengan Dewan Ambalan. Suatu saat. Tinggal jenengan ketua Osimnya. Saya harus ketemu Pak Kepala bersama-sama pengurus Osim. Ya harus bertemu. Kita tukar pengalaman. Dengan pramuka seperti apa? Saya orang lapangan kok gitu. Nanti saya agendakan curhat saya. Itu di lapangan udah biasa. Jarang kan kepala. Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam ini. Jurusan Bapak suka gunung ini Pak. Jam berapa nih? Oh ya nanti kultum bisa naik. Ya tidak apa-apa, monggo ini sedikit lagi apa lagi tanyakan? Masih banyak di sini Pak. Satu lagi ya Pak, last saja. Kan orang-orang berbeda-beda ya
ini ya Pak, menanggapi tentang Ramadan. Ada yang Ramadan itu kayak waktunya kita nyari takjil, ada waktunya kita buat apa itu buat gesek, ngabuburit kan ya Pak ya. Ramadan menurut Bapak itu gimana? Yang arti Ramadan menurut Bapak kayak semuanya Ramadan itu untuk membersihkan diri atau memperbaiki ibadah gitu Pak. Menurut Bapak sendiri. saya di Man Solo dan Man Sukoharjo itu sudah memulai dari kehidupan religiusnya yang kita tonjolkan. Dimulai dari pembiasaan sholat. Sholat itu paling penting buat saya. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa membendung tentang dahsyatnya sholat. Sholat bisa memasukkan surga, sholat bisa belak-belak gitu ya. Sholat bisa mencegah keji dan luka dan sebagainya itu merubah kehidupan. Saya melihat di sini belum terprogram sholatnya. Pertanyaan saya begini, saya tanya dengan teman-teman itu, Pak Bu, kira-kira anak-anak itu kalau belum sholat dari madrasah sini pulang belum sholat, apakah mungkin nanti di rumah atau di pondoknya sholat? Belum tentu sih Pak. Ketika itu saya buktikan di Man 2 Solo. Ketika dia itu tidak sholat, saya hampiri, "Loh, udah sholat belum?" "Belum Pak." "Udah sholat belum?" "Belum Pak." "Loh, kapan sholatnya?" "Nanti di rumah." Pertanyaan saya, juga tekong rumah. Udah terkumpul sama HP itu udah hilang semua ya Pak. Kalau HP ya bisa dikendalikan ya. Kalau di sini alhamdulillah sudah bisa terkondisi di dia. Tapi kalau di Man saya Sukoharjo belum bisa terkendalikan. Karena saya belum bisa memfasilitasi. Akan saya fasilitasi tentang box yang tiap locker di setiap kelas itu belum. Jadi saya sudah pindah ke sini. Sangat susah ini HP ini, sangat. Jadi sangat simalakama ya simalakama. Simalakama ini apa loh? Muridnya disegah Pak, berarti gurunya juga hilang. Kita repot sih gitu. Makanya harus balance ya, harus kembali dengan titik awalnya. Iya, seperti itu. Terus habis itu kayak di bulan Ramadan ini untuk toleransi beragama. Kan Indonesia ini dominan Muslim. Iya. Tapi juga ada agama-agama lain. Iya. Ini kan juga ibadahnya orang Muslim. Iya. Untuk mensikapi toleransi umat beragama lain. Contohnya kan terawih itu sampai malaman Pak. Iya. Mungkin maksimal sampai jam 9, setengah 10, mungkin ada tadarus juga. Iya. Itu kan kalau tanggapannya orang yang tidak tahu toleransi itu sangat mengganggu untuk non Muslim. Apa sih kok sampai malam-malam banget ganggu orang tidur gitu? Anggapan Bapak untuk toleransi beragama itu contohnya apa? Jadi toleransi itu begini Pak. Toleransi beragama sebetulnya kalau Gus Menteri itu memang orang yang sangat getol dengan toleransi beragama. Sampai toa nggak boleh. Oh iya. Yang boleh di selama Ramadan itu. Ya menurut saya tinggal lingkungannya ya. Saya kira yang diangkat toleransi beragama tidak boleh mengganggu umatnya itu ketika di suatu titik lokasi itu majemuk. Dominannya apa? Tidak dominan Muslim, tapi di situ juga ada non Muslimnya banyak. Nah, ketika ada peristiwa bahwa toa itu mengganggu, itu diterapkan di lokasi titik yang majemuk tadi, yang ada Muslimnya pakai toa, yang lainnya bersampur seperti itu. Itu bertitik awalnya itu. Tapi kalau kita di sini no problem. Saya sini juga dominan Muslim semua ya Pak. Contohnya kayak di Bali kemarin kan Pak. Nah, nyepi. Ya. Terus habis itu kan posisi itu awal taraweh. Tarawehnya awal taraweh kan. Gitu, ya. Ada berita juga tarawehnya ada yang toanya dimatikan, di rumah sendiri, ada yang toanya dimatikan, lampunya dimatikan, pokoknya serba sunyi gitu kan ya Pak. Ya. Itu kan salah satu toleransi yang wah banget gitu Pak. Ya. Dan itu yang viral juga, non Muslim ikut berburu takjil. Itu kan sungguh
toleransi beragama yang wah gitu kan ya Pak ya di umat Indonesia. Tanggapannya di luar negeri mungkin tidak seperti Indonesia, soalnya Indonesia itu paling banyak muslimnya ya Pak. Betul. Cuman juga banyak juga tinggi toleransinya. Artinya tadi kadang-kadang orang non muslim ikut berpecah tadi ya. Teman-teman saya juga banyak di Solo itu kan, Solo kan jalan sampai itu Solo jalan protokol ya. Itu ketika Ramadan anak-anak kami waktu itu pasti berbagi takjil. Yang dibagi orang yang pengendara lewat itu tidak yang muslim semuanya. Biasa ada apa-apa. Tapi juga jenengan juga harus memandang di sisi lain. Kadang-kadang orang non muslim itu pakai kendaraan motor atau kendaraan mobil membagikan makanan di luar beberapa Ramadan juga banyak itu Mas. Tukang-tukang becak, tukang di pinggiran itu dibagi. Itu tidak semuanya orang muslim juga seperti itu. Itulah asiknya di Indonesia seperti itu. Kadang itu muslim ingin kayak menyamar jadi Nasrani supaya nggak dikira puasa. Sedangkan Mus biar dikira muslim, biar bisa beli takjil. Itu menurut saya sah-sah saja. Asal tidak yang namanya toleransi itu ada batasnya memang. Ketika sudah pada wilayahnya beribadah itu harus lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati. Itu harus ada batasnya. Tapi ketika masih ada dalam koridor namanya keduniaan, ma'isyah kehidupan, boleh-boleh saja. Kita namanya dalam bahasa fikihnya adalah namanya sosial ya, bersosial. Sosial itu boleh. Masa anak mau apa namanya itu? Dalam kehidupan namanya Mbak. Dalam bahasa fikihnya muamalah. Sebagai muamalah itu boleh saja. Kan Nabi juga gitu. Iya. Antum a'lamu bi khairu umuri dunyakum gitu. Kamu lebih tahu masalah urusan kedunia. Ya sudah, enggak apa-apa, asal tidak mencampur adukan tentang ibadah. Agamamu juga agamaku. Iya. Jadi kita saling toleransi. Iya, gitu. Jadi saling menghormati supaya terbentuknya masyarakat yang damai. Kan nggak ada cekcok tadi. Tapi kadang sering lihat di medsos gitu kan Pak, kayak menyinggung agama. Nanti yang semuanya disinggung nomus tuh. Nanti nomusnya bla 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 gini. Nanti disambung dari muslim gini-gini kan jadinya gak enak gitu kan dipandang Pak. Makanya gini, saya tandaskan ini mulainya dari Gusman dan Pak Kakanwe. Di madrasah itu harus bebas 3 dosa besar. Apa aja itu Pak? Ini juga. 3 dosa besar itu satu adalah di madrasah harus no bullying atau perundungan. Tidak ada bullying. Menekan temannya apalagi malak dan begitu harus tidak ada. Jawabkan itu Pak. Apa ini kan pokoknya itu jenengmu sapa Mas Nutki. Tak panggil tiang listrik lumayan ada. Itu termasuk karena apa? Kriteria bullying. Harapan gitu ya Pak. Tidak sesuai dengan harapan itu. Satu bullying. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Saya khawatir anak-anak saya. Ini kan anak-anak saya ini adalah anak-anak usia remaja. Iya, remaja. Pergaulannya nggak terkontrol. Apalagi madrasah kita itu sindukan ya di lorong-lorongnya kan banyak gitu. Itu tidak menutup kemungkinan kalau setan itu menggoda bisa. Pastinya itu Pak. Pastinya. Jadi kekerasan seksual yang kedua. Yang ketiga adalah intoleran. Jadi intoleran itu adalah tidak punya sifat apa tadi? Tidak punya sifat menghargai. Ya, menghargai orang lain. Jadi intoleran begini Pak. Fanatik agama. Makanya tadi ketika penjenengan melihat di luar itu orang yang non Islam bisa bergaul dengan Islam itu orang yang fanatik tidak mau itu. Busa wis pokoknya fanatik tentang ini orang ngaji kalau prinsipnya orang Quran kalau hadis liane enggak kambuh gitu ada seperti itu. Orang sesuai karpe
Wah, fitnah atau bola fitnah ya. Gampang mengharamkan gitu jadinya Pak. Jadi hati anak-anak jangan terjebak kontrak. Sama muslim pun bisa kontrak gitu Pak. Makanya perumus. Ya, karena idealisnya terlalu tinggi. Iya. Idealisnya tinggi. Tapi nggak cukup dengan kemampuannya. Tujuan nggak punya kemampuan dia itu hanya ngomong. Iya. Sekedar kayak ngomong doang nggak ada pembuktian gitu kan Pak. Jadi kita tuh punya rasa jengkel juga dan dia punya rasa jengkel atas kita. Ketika saya di Mandua Solo itu ada apa namanya kelompok separatis Islam yang keras itu. Oh, saya kebetulan kantin saya itu ada pengelola kantinnya pakai sadar waktu itu. Oh iya. Kayaknya Pak sama. Ketika saya didatangi direktur KSKK dari Jakarta langsung, orang lain nggak pada tahu saya kan. Saya tahu. Mas ini Mas, panggil saya Mas. Itu siapa? Pengelola kantin Bapak. Kok iso? Nggak boleh di madrasah, nggak boleh semacam itu. Kenapa? Tuh ya kayak orang itu berprinsip. Ya. Berprinsip dengan diri. Ketika dia itu kita geser tempatnya ya Bapak Ibu, nanti kantin mulai tanggal ini hari ini akan dipindah ke belakang, akan ditata ruangannya. Ketika itu golongan itu mendengarnya salah paham bahwa kantinnya akan dihapus, akan dikeluarkan ya, kan salah paham. Oh situ marah-marah. Tak suruh duduk Mas, duduk dulu. Nggak mau terima itu. Ini bukan saya gusur, bukan saya keluarkan, tapi saya akan pindah. Karena kayaknya dengan penataan ruangan. Ujian musuh-musuh. Orang-orang itu yang nggak bisa. Intinya sudah sudah terpatri dengan doktrin dari golongannya itu. Jadi itu mereka itu berpegang teguh prinsip tanpa melihat suasana. Iya, seperti itu. Kurangnya sosialisasi juga. Iya. Nah, jadi menutup diri, jadi nggak mau menerima pendapat orang lain. Makanya kita ini sebagai masyarakat madrasah itu tidak boleh. Namanya intoleran. Jadi 3 dosa besar itu adalah satu bullying, yang kedua adalah kekerasan seksual, yang ketiga adalah intoleran. Itu harus diingat-ingat. Di madrasah harus tidak ada. Maka saya bertanggung jawab pada. Nah, ketika saya datang ke sini melihat anak-anak sholat piye, kemudian pergaulan piye, itu saya lihat pelajari ya. Nanti suatu saat kita akan gerakkan anak-anak semuanya wajib sholat jamaah zuhur di madrasah. Kalau belum sholat belum pulang. Setuju lah kayaknya. Setuju sih Pak, soalnya juga sholat ya. Pertanyaannya gini, tempatnya di mana Pak? Itu Pak, yang saya pernah tadi. Emang tempatnya di mana? Soalnya musolaman itu tidak mencukupi. Ketika saya ada di sini, waktu saya jatuh, saya pertama kali kan nggak kemana-mana, sholat duha dulu di situ di musola. Saya tanya, punya masjid nggak? Waduh, nggak punya. Wah itu, ada yang musola ini bukan musola, kelas itu kan? Iya. Kelas aja. Kelas, waduh, ya udah sholat saya pikir. Sampai pikir setelah sholat ini, ya Allah, ini ujian saya. Karena apa? Saya pertama kali menggarap adalah anak-anak harus sholat. Sedangkan tempatnya nggak ada. Ya itu. Nanti ada salah latar itu buat musola. Ya di lapangan nanti Pak. Ya tidak apa dong. Jadi kasih kanopi gini dong. Kayak udah itu. Ya gitu. Kasih kanopi gini kan keren itu. Iya. Keren itu bagus itu. Tidak apa-apa. Tapi untuk jenjang SMA menurut saya ya Pak, menurut saya itu kurang sih Pak kayaknya kalau lapangan di apalagi kalau asik banget itu ya. Asik nggak kira-kira? Asik kalau musim berisik. Yang pentingnya banjir. Oke, segitu dulu guys. Terima kasih kepada bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini, yaitu Bapak Sugiono sebagai Pak Gi ya. Semoga di lain waktu bisa sharing-sharing lagi. Siap. Teman-teman banyak loh yang bisa dipetik dari kisah Pak Sugiono. Berawal dari orang kecil kan dia dari orang kecil merintis supaya dia berkekang untuk menjadi seorang guru yang bermanfaat dan kemudian berkesempatan untuk menjadi orang yang termuliakan yang baru masuk di
saya itu sih, kalau ada peluang ambil aja. Iya. Resiko itu ambil aja. Dan dari kami ikuti terus aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.